Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pagi hari ini dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, kami datang kepadamu pagi ini Bapa. Kami sangat berterima kasih Tuhan, karena kami boleh memiliki Allah yang luar biasa. Kami boleh memiliki Tuhan yang ajaib dan heran. Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang sangat peduli dengan kami. Kami percaya Bapa, kalau di pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, ini semua karena kemurahan, ini semua karena kebaikan-Mu. Bapa di sorga, sebelum kami melangkah lebih jauh di hari yang baru ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dan kami mau dengar firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman Allah adalah pelita bagi jalan hidup kami. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Tanpa firman-Mu, hidup kami akan tersesat. Hidup kami akan kesasar. Sebab itu biarlah Engkau berfirman bagi kami di pagi hari ini Bapa. Urapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Allah. Firman Allah yang saya ambil dari kitab Yeskel, ya. Dari Nabi Yeskel, patsalnya yang ke-36. Yeskel pasal 36, kemudian kita akan membaca ayatnya yang ke-26. Satu ayat saja kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, firman Allah ini pertama kali disampaikan Allah lewat Nabi Yeskel kepada bangsa Israel. Tentu kita tahu saudara-saudara, bangsa Israel dalam sejarah dan perjalanan mereka sejak mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Mereka banyak sekali mengalami yang namanya pasang surut dalam hidupnya. Mereka mengalami yang namanya jatuh bangun, saudara-saudara. Karena terkadang mereka berjalan seperti di jalan tol, tetapi terkadang mereka berjalan di jalan yang berliku-liku, jalan yang berbatu-batu, dengan kata lain jalan yang sukar. Tetapi saudara-saudara, dalam kenyataannya, di situasi dan keadaan apapun, bahwa Allah selalu menyertai mereka. Tetapi saudara-saudara, kita melihat kalau kita membaca dan mengikuti sejarah perjalanan bangsa ini, ya, paling banyak kesulitan yang mereka alami, persoalan yang menimpa mereka adalah kesalahan dari mereka sendiri. Akibat dari ketidaktaatan mereka, akibat daripada pemberontakan mereka, akibat daripada ketidaksetiaan mereka, maka dari generasi ke generasi mereka banyak mengalami jatuh bangun. Sampai saudara-saudara terakhir mereka harus dibuang ke Babel, ya. Mereka harus dibuang ke Babel dan cukup lama, ya. Tetapi saudara-saudara, seberapa jahatnya umat Allah
Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap punya rencana dalam hidup mereka. Allah tetap punya niat baik dalam hidup mereka. Allah tetap punya rancangan yang baik, yaitu rancangan damai sejahtera atas umat ini. Terkadang mereka harus mengalami jatuh bangun. Mereka harus, saudara-saudara, menerima akibat dari ketidaktaatan dan ketidaksetiaan mereka. Tetapi Allah tetap memperhatikan mereka. Dalam Yeskel Fatsalnya yang ke-36 ini, saudara-saudara, bagaimana janji Tuhan kepada bangsa ini. Dia katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, saya katakan firman Allah ini pertama kali disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi firman Allah ini juga, saudara-saudara, adalah untuk kita di akhir zaman. Sebab segala sesuatu yang terjadi atas bangsa Israel itu adalah merupakan contoh. Segala sesuatu yang dialami oleh bangsa Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah merupakan cerminan bagi kita, gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Saudara, saya ingin kita melihat bahwa segala sesuatu Allah lah yang mengerjakan dalam hidup manusia. Tuhan menjanjikan hati yang baru, roh yang baru kepada umat Allah. Roh yang baru, hati yang baru, yaitu hati yang lembut dan hati yang taat. Haleluya. Saudara, Allah yang mengerjakan. Saya teringat bagaimana saudara-saudara seorang raja di dalam kitab Keluaran. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, yaitu tentu tidak asing bagi kita, yaitu Raja Firaun. Raja Firaun ini adalah raja yang sejak awal dia menolak rencana Allah. Sejak awal dia mengeraskan hati dan akhirnya Allah keraskan hatinya. Coba kita baca dalam kitab Keluaran Fatsalnya yang ke-9 ayat 12 Waktu Tuhan mengutus Musa, dia katakan begini. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Haleluya. Dalam Fatsalnya yang ke-10, saudara-saudara, kita baca ayat 20, hal yang sama. Jadi sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ada 10 tulah yang harus menimpa Mesir, tetapi saudara-saudara, ke-10 tulah itu tidak mampu melunakkan hati Firaun. Haleluya. Tidak mampu melunakkan hati Firaun. Pasal 10 ayatnya yang ke-20 dia berkata begini. Hampir sama, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Ayat 27 juga sama. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mau membiarkan mereka pergi. Jadi saudara-saudara, orang yang mengeraskan hati, sekali dia mengeraskan hati, nanti Tuhan akan keraskan hatinya. Sebab di dalam Filipi Fatsalnya yang ke-2, kalau kita baca saudara-saudara, Filipi pasal 2, ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita harus berhati-hati dalam merespon Allah. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
menurut kerelaannya. Jadi saudara-saudara, ketika Allah masih berkemurahan, ketika Allah masih berbaik hati, ketika Allah masih memberikan kelegaan, waktu kelonggaran kepada kita, jangan sampai kita keraskan hati, ya. Jangan sampai kita keraskan hati. Seperti kita baca di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ketiga. Saudara, kita baca ayatnya yang ke-15, Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Pasal 4 ayat 7 dikatakan juga, sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi saudara-saudara, ya, jangan sampai kita keraskan hati ketika kita dengarkan firman Allah. Lembutkanlah hatimu, relakanlah, karena Allah mau agar supaya kita memiliki hati yang baru. Hati yang baru, roh yang baru, yaitu hati yang taat. Hati yang taat, hati yang mengasihi, karena Allah lah yang mengerjakan. Jangan sampai saudara-saudara Allah berbalik. Dia mengeraskan hati sehingga Firaun 10 tulah tidak bisa membuat Firaun melepaskan orang-orang Israel. Karena apa? Allah telah mengeraskan, karena waktu kelegaan dia tidak merespon anugerah Allah. Demikian saudara-saudara dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Mari saudara-saudara kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita hati yang lembut, hati yang baru, roh yang baru, semangat yang baru, yaitu semangat mengasihi, ya, dan semangat untuk mentaati segala firman Tuhan, mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Haleluya. Ya, dan kita lihat saudara-saudara, kalau kita baca terus di dalam Yeskel tadi, apa yang terjadi? Ayat 27 Yeskel tadi, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Haleluya. Dalam hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, hati yang lembut, hati yang setia kepada Tuhan. Ayat 27 dan 28 adalah janji Allah. Kamu akan diam dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara, mari kita lembutkan hati. Kita milikilah hati yang taat, hati yang setia, hati yang melakukan firman Allah. Kita akan melihat janji-janji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Demikian firman Allah, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di pagi hari ini firman Allah kembali datang kepada kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami, agar supaya Tuhan kami senantiasa menjaga hati kami ini, karena kami percaya hati kami adalah sumber. Hati kami ini adalah tempat di mana Allah berkarya, hati kami adalah tempat di mana Allah melakukan segala sesuatu. Berikanlah kepada kami hati yang taat. Berikanlah kepada kami roh yang lembut, roh yang taat kepada Tuhan. Terima kasih. Berkati umat-umatmu sepanjang hari ini. Tolong dalam setiap persoalan permasalahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tetap semangat, karena Allah bersama dengan kita. Amin.